Total perkiraan 200 hektar. Tepuk tangan ya. Nah, lamun ini 200 hektar dia, punten para petani sepakat bahwa ieu sawahna disebutkeun sawah abadi, maka abdi nitip oge nyuwunkeun ka Pak Kades sareng Ketua BPD segera membuat perdes, peraturan desa tentang sawah abadi. Boleh diperjualbelikan, boleh, tapi tidak boleh dibuatkan bangunan baik itu perumahan atau napi industri. Jadi dijual belikan boleh, kamu petani deui, kamu melakukan pare deui. Margi ada 17.000 hektar di Kabupaten Bandung yang sawahna dilindungi. Kenapa kita lindungi? Karena hariwang lamun ieu sawah beak dipakai bangunan deuk dahar naon anak incu urang kaharep 20 tahun. Bukan di pertanian punten segera. Ya, upami terang draftna maka langsung konsultasi ke Ibu Kadis. Ada sampel. Ya kamu para petani padi. Tapi kalau punten malawi itu kan anu tadina melak cabe itu betul. Sebab kenapa Cimkuring lebih memprioritaskan masalah padi atau napi pare? Sebab dibandingkan penghasilan per tahun lebih sedikit dibandingkan jeung melak cabe. Ya, kantos Cimkuring ngontrol ke Pangalengan harita lahan 1 hektar, lamun melak cabai setahun bisa omsetnya sekitar 500 juta. Tapi pare mah setahun teh dengan 120 juta, lamun 3 kali panen. Ya, lebih untung melak keneh cabengan cabai moal bisa didahar lamun eueuh. Naon? Nasi gitu. Sepakat ya? Siapa BPD siap ngebantos dia PNS ya supaya tidak dibebankan dan dibebaskan bayar pajak setiap tahunnya. Ibu kantos pertanyaan ya. Muka 2 masalah pemekaran. Pada prinsipnya saya tidak keberatan. Maka selama ini aspirasi masyarakat dan selama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan boleh-boleh saja dan diusulkan, tapi ada catatan. Kalau misalkan ini sudah ada kajian akademisi, disampaikan dulu kepada kami, kepada pemerintah daerah, ya. Tapi untuk sekarang ini, karena kita mau persiapan pemilu, tidak ada dulu pemekaran, baik itu RT, RW, desa, dan juga kabupaten kota dan juga provinsi. Kenapa demikian? Karena ia fokusnya karena pemilu. Bisa ngaganggu tahapan KPU dinaraga dek hajat nasional. Maka setelah nanti 14 Februari 2024 silakan untuk diproses, datang ke abdi maka Pak Kades ya, jangan segera untuk menyampaikan hasil daripada kajian dan permohonan untuk ada pemekaran. Kenapa demikian? Karena ngajar ayah bapak yang dimekarkan, tapi lamun disahkan ke peraturan daerah, disahkan ke Menteri Dalam Negeri, mungkin kaitannya dengan ADD, anggaran dana desa. Hayang itu ada pemekaran temenang ADD kan mau mungkin. Paling ayahnya didorong untuk persiapan, ya kan? Persiapan bagaimana untuk mempersiapkan desa yang baru. Maka Pak Kades demontan, Pak Kades setuju. Nah, maka tuh Pak Kades setuju. Dan yang kedua, kebetulan desa Lamajang ini mau pilkades, terus ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023. Titip Cimkuring utamina ke warga masyarakat desa Lamajang. Perbedaan pilihan boleh-boleh saja, tapi nitip Pak Kapolsek Bandar Ramil ya punten tokoh-tokoh sadayana tetap kekeluargaan di antara orang harus tetap utuh dan kondusif. Umar Gintina Pilkades makhluk minimal 2 jam. Bahwa Pak Kades siap melanjutkan untuk menjadi Kades di Lamajang. Tepuk tangan. Si halus banyak tadi langsung minta yang beres jalan itu. Ya, itu. Dan yang kedua, dek hajat nasional, ya tapi pemilu. Pemilu itu tanggal 14 Februari 2024. Untuk salaman tanggal 14 nya Puerco, ting permohonan ting wage ting pahing. Kan yang tadi Puerco tanggal 14 nya hari kasih sayang.
Nah begitu nah tong prasea beda pilihan jeung tong presea beda partai ya simpul oke partai yang ngajorowo simpul ketua partai kan artinya berbeda. Jadi artinya diletakkan 14 Februari teh laksanakan pemilihan sesuai dengan punten apa yang kira-kira akan membawa. Kudu milih anggota DPRD Kabupaten, kudu milih anggota DPRD Provinsi, kudu milih anggota DPR RI, kudu milih DPD, kudu milih Presiden dalam satu hari. Kabayang, atau kemarin ada kebijakan sirkuling, kamu petugas PPS, KPPS, no? PPK itu semua diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Timbul pertanyaan tadi bukan tilu, kumaha cetak kader PKK, erek 20 jumlah RW 23, Pak Kades, urang Badami, urang Badami, abi teh bingung, ibu kader daerah teh sakabupaten terbanyak. Aya sabari jumlah kader PKK ternyata ayat 73.000, ayat 74.000. Bayangkeun lamun 74.000 eta sadaya kabagean. Sigana anggaran CF kanggo punten insentif mau bisa kabar karunya ka Pak Kades, karunya ka warga matak dibatasilah 20 jalmi kumaha cenah kanggo insentif lainna kami keur bertanya. Mudah-mudahan kalau tuh insentifnya tidak diberikan atau minimal BPJS Ketenagakerjaannya dibayar. Setuju terus setuju ya kayak pikiran dua ke satu di mana anggarannya ada kirim. Tapi insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin apapun yang terbaik untuk keberlangsungan masyarakat, keberlangsungan pemerintah desa termasuk di desa Lamajang. Insya Allah Simkuring siap untuk terus berpikir dan melanjutkan program-program yang bagus untuk kemaslahatan warga masyarakat Kabupaten. Selanjutnya tadi marbot ya ibu, upami gua detail, punten ya. Marbot itu baru 3.458 orang. Dari mana ini sumbernya? Ini sumbernya dari Jakat Malna atau napi Jakat Profesina para ASN Kabupaten Bandung. Begitu sembari ngarungkeun pisan ke para ASN Kabupaten Bandung, ya, yang mana sudah memberikan Jakat Profesina. Kan mudah-mudahan PNS Kabupaten Bandung sing saroleh. Hari-hari pun jika dunyaan untuk kalian ngomongkeun. Bahkan dari dulu ngalaporkeun. Mugia ya Allah sing disolekeun jarmi-jarmi udawi. Jadi nuhun pisan ieu mangrupikeun hiji naon teh keyakinan dan juga harapan yang mana memang jumlah ustadz-ustadz itu ternyata 23.000. Kita anggarkan 109 miliar ini untuk 17.000 guru ngaji dan ini sudah terrealisasi sekitar 15.000 dan ternyata BPJS Ketenagakerjaan selama periodisasi Januari 2022 duikeun ka Mei 2023 ini bisa menghabiskan klaimnya hampir 10,5 miliar. Punten. Ieu nu maot, Rumah itu ternyata ayat 248. Ayat di dia guru ngaji 40 kan didoakan sepanjang umur sebagainya. Kan kulantaran orang yakin bahwa mati itu adalah keyakinan dan kepastian, maka antisipasi. 43 orang guru ngaji, guru honor Pemda 13 orang, keagamaan Basas 4 orang, Limas 87, perangkat desa 10, PKK Sajalmi, RT RW ayat 90, perangkat oleh kadesnya, ayat kadesnya meninggal. Ya total 248. Itu jumlah BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan kematian yang diberikan 42 juta per orang per animal itu sudah mencapai 10,2 miliar. Dapat nggak lu? 3 atau? Dan 8 kasus ini kecelakaan. Jadi manfaat BPJS Ketenagakerjaan ibu punten, ya, upami nganturkeun teh upami kecelakaan berapapun biayanya itu dikapal. Upami nganturkeun ahli warisna akan diberikan jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah
ya, yang tadi sudah mencapai 10,2 miliar. Upami tos 3 tahun berturut-turut yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan di PRT, PRW, Linmas, di perangkat desa, sadaya ibu, yang guru ngaji, yang guru honor. Maka lamun tos 3 tahun berturut-turut meninggal dunia, maka ada 2 double. Pertama diberikan BPJS kematiannya 42 juta rupiah dan untuk beasiswanya 172 juta rupiah. Ngancan 3 tahun Pak, nanti kerek 1 tahun, tapi kerek 2 tahun. Tahun akhirnya kerek 1 tahun, tahun 2024 kerek 2 tahun, tahun 2025 3 tahun, ngan simpulik 2024 pilkada deh, teman tinggal mikir saudara. Kan insya Allah simpulik janji salami simpulik jadi bupati. Insya Allah program-program yang tadi akan terus dilanjutkan dan terus untuk bermanfaat kabupaten masyarakat. Nah, jadi itu. Jadi tadi ada pertanyaan lagi. Kang Mambot, kapan? Oke, orang itu tadi setelah. Karena jumlah masjid se-Kabupaten Bandung ternyata ada 8.500 masjid. Kita sudah membuat DMI, Dewan Masjid Indonesia. Dari mulai tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten sudah mulai data dengan rapi. Aku kerengimutan kumaha sangkan sadar kabagian. Insya Allah kita secara bertahap. Mudah-mudahan para PNS OG ASN Kabupaten Bandung anu penghasilan lebih dari 7 juta per bulan, insya Allah semakin bertambah. Pak asisten ieu mah tinggal padami berenang di ASN anu penghasilan 7 juta ke atas supados biasa setiap bulannya memberikan zakat profesi. Maka kalau bertambah ini akan diberikan kepada baru atau sebagian subsidi. Misalkan tahun ini disubsidi oleh pemerintah untuk BPJS Ketenagakerjaan dan ininya tahun depan bergantian, biasa diolah seperti itu. Insya Allah kita akan berpikir terus. Selanjutnya tadi perbedaan guru ngaji jeung lamun guru honor. Nah, dan sebagai guru honor dan juga sebagai guru ngaji kan itu. Apakah boleh dua-duanya? Tergantung. Pertanyaannya sederhana. Apakah guru honor ini uangnya antara honorna, insentif honorna itu dibiayai oleh APBD atau APBD? APBD. Nah, upami APBD mah berarti milih salah satu. Kan lebih baik nyokot guru ngaji sebab gede duitnya dibandingkan jeung guru honor. Nah, teman tinggal badani kalau tema ayah kelebihan jeung bos lah teman. Tapi kalau berbenturan dengan APBD itu harus pilih salah satu. Buka bank hukum, betul ya? Nah, cek kabar hukum itu nggak ada mana. Abi nu tangan hukum, buka bank nggak ada mana. Pak Kadis Pendidikan anu ngalaksanakeunna. Nah, pilih salah satu kan nomor pendapat Abi mah gede keneh guru ngaji banyak dibandingkan dengan guru honor. Sepakat ya? Nah, badan itu berseradat dengan kepala sekolah. Oke? Selanjutnya untuk pinjaman modal bergulir. Pinjaman modal bergulir Kabupaten Bandung ini latar belakang kenapa ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Buatan Simkuring Kapungkur kantos jadi anggota DPRD 2 periode. Catat Simkuring kantos jadi kepala desa. Kemarin DPRD provinsi. Akhirnya tidak sampai 2 tahun jadi bupati. Muriling se-Kabupaten Bandung ternyata di lapangan masih merajalela Bang Emong. Punten Pak Kiai, Pak Ustad ajar ngaji, punten tiap madrasah di masjid pengawasan angel Bang Emong mengal kedai bu. Dan bisa walakaya yang Pak Ustadnya. Jadi lebih hormatkan ke Bang Emong dibandingkan di Ustad. Begitu kayak Bang Emong langsung sidang kembali sinetnya kami berjanji Bang. Eta ka Ustad mah hare-hare. Eta ngarobah karakter masyarakat yang tidak baik. Nah, sehingga lahirlah kebijakan, keluarlah kebijakan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Yang tadi sudah disimboliskan, ya. Untuk siapa orangnya? Yaitu orangnya adalah untuk pengusaha warga masyarakat Kabupaten Bandung yang mempunyai kegiatan usaha. Baik kemarin pasca pandemi maupun akan meneruskan. Tapi sekarang kita masih memberikan pinjaman modal bergulirnya di rata-rata 2 juta rupiah. Bisa perorangan dan juga bisa berkelompok.
tadinya kesimpulan bayar di Pasir Bumdes berdasarkan data kami SPMB nyampe kesimpulan dengan Dinas Koperasi dan UMKM, ternyata Bumdes hanya 5% baru selesai, baru yang baik. Nah sehingga ada banyak. Ang galing ba? Sudah nanti bagian Edison isuk abay. Bagian logo anak-anak yang megang HP. Clipper na tinggalin. Senang berniaga dengan Anda. Luar biasa. Kembali ke jalanan panjang ini. Oke. Sehingga kita menunjuk Bank BJB dan Bank BPR Katalan. Tahun 2022 kita sudah menyalurkan 40 miliar dan sudah terrealisasi sekitar 40 miliar ya, dan sudah terrealisasi sekitar 19.000 nasabah. Bukan ibu bapak sadayana, bukan caranya. Caranya silakan bapak ibu selaku warga masyarakat Kabupaten Bandung, contoh di Desa Lamajang, Pak Kades, ayah kegiatan usaha tapi tidak modal awal. Mau perorangan ataupun kelompok, maka dongkap langsung ke BPR Ketaraharja, jadi ayah cabangnya apa? Hah? Di Pangalengan. Ya, suping mangga pada dikolektif untuk Pak Kades pada rumah mana. Nanti BPR akan meninjau lokasi apakah layak diberikan dan tidak. Oke, diberikan seperti tadi 2 juta. Ibu bapak terkena bayar bunga, terkena bayar biaya administrasi, terkena bayar asuransi, bunga, biaya administrasi dan juga asuransi sadayana di cover dan disubsidi oleh bupati dan pemerintah daerah. Ibu bapak cekap setiap bulan hanya menyicil pokoknya saja. Namun misalkan 2 juta itu 1 tahun 12 bulan, 2 juta dibagi 12 bulan berarti sebenarnya 188 ribuan lah kurang lebihnya, karena 170 yang segituan, 170-an ya setiap bulan. Acena hoyong lebih besar bikin kelompok. Namun tahap pertama ini ternyata sukses berjalan. Ibu bapak sadayana pada meningkatkan etat pinjaman boleh. Ngan untuk program pinjaman modal bergulir sementara ayeuna dalam posisi level pertama yaitu 2 juta dulu. Tapi nanti kita akan tingkatkan kalau semua udah kebagian dan berkembang, mungkin bisa level pertama 2 juta, level keduanya di 5 juta, bahkan level ketiganya bisa 10 juta. Nanti kita lihat perkembangan. Tapi yang jelas kita tahun 2023 menguncurkan lagi di 30 miliar. Artinya uang yang sudah akan bergerak itu sekitar 30 miliar. Pada tahun 2023 ini saya berharap program ini bisa membentuk pengusaha baru sebesar 35.000 pengusaha baru. Maka tadi baik para pemuda yang masih nganggur dan lain sebagainya, saya kira bahwa di sini ada dinas tenaga kerja. Lamun teman para pemuda masih kena nganggur, maka tampilkan yang program dinas tenaga kerja. Silakan untuk mengambil paket pelatihan keliling, paket pelatihan bahasa Korea, dekat Korea sok tinggal daftar, dekat Jepang sok daftar ke dinas tenaga kerja. Pak Kadis berdiri, ya. Ini Pak Kadis tenaga kerjanya mau kerjasama pelatihan dengan LPK, dengan jahit, dengan naon biasa. Ayah di ayah BLK balai latihan kerja, diajar kelas, diajar otomotif, bahasa, edek jadi rias pengantin dan lain sebagainya, kita sudah lengkap.
Jadi lamun misalkan di desa masih kena anu nganggur, sebetulnya pertanyaan sederhana, nah masih kena nganggur kene. Padahal kita sudah mempersiapkan fasilitas untuk pelatihan yang tadi. Ada pelatihan keliling, ada pelatihan tenaga kerja mandiri kerjasama dengan LKP. Kartos Pak, pemuda kartos ya. Oke, misalkan ada yang pemuda milenial, ada pemuda dan bertani sok. Kita siapkan program itu. Programnya sudah disiapkan, modalnya sudah disiapkan. Tinggal kata kerja punten tiap malam minggu lalu jangan dan apel gengsi. Ku hari wang simpul nitik bayi ibu, bapak-bapak sedayana, punten bakal terjadi tindakan kriminal itu dalam kondisi lagi galau. Bayangkan ibu gaduh putra putri masih kena orang produktif, kamu laki-laki misalkan diem di rumah. Kegiatan hayang gaul terbuka rokok misalkan malam mingguan bisa kamu mana itu nah anu akhirnya nyarekan ke indung bapak bahkan ayah kejadian anak ngebunuh indung bapak ini jangan sampai terjadi di Kabupaten Bandung. Maka kita pemerintah hadir bagaimana untuk mengantisipasi masalah ini sehingga warga Kabupaten Bandung yang nganggur tadinya bisa ada kegiatan dan bisa ada penghasilan lupa daerah masyarakat Kabupaten Bandung sejahtera. Itu tujuan pemerintah. Kartos beres. Tepuk tangan lah, aku udah capek. Oke. Kalau dari Thomas ya untuk pendidikan, maka tadi boleh mau mendirikan SMP, SMA, maka ya kita siapkan dan kita usulkan. Dan untuk urusan jalan, nanti kita lihat Pak Kades, apakah jalan desa kabupaten atau lebih jalan? Hah? Udah sepuh baru gawean. Oke, Pak Kadis better pas tenang diundang aja. Nanti Pak Iqbal mana ada? Aku mantap kapan dari sepuh coba sampaikan. Siapa? Terima kasih. Kebetulan saya dari PLTA Cikarang mewakili Pak Asisten Manajer ya, dan beliau tidak hadir. Untuk jalan ya terima kasih aspirasinya dari masyarakat. Untuk ini kami akan sampaikan Pak ke pihak manajemen ya terkait pertemuan ini kami akan sampaikan Pak ke pihak manajemen. Kalau kami dari pihak lokal di sini sudah mengusulkan sama seperti Pak Kades, kita sudah mengusulkan dari berapa panjangnya kan? Panjangnya berapa kilo? Dari depan ke kolam Tando Pak. Berapa kilo? Kurang lebih 3 kilo ya. 3 kilo masa letih. Dan Pak Asisten Ekbang undang ke kantor saya ya. Jadi lah misalkan dia kita program bantai aja. Misalkan dari Nus Power berapa siapnya Pak Kades, misalkan ini kan ada DBH ya, punten DBH itu saya berikan lagi untuk desa Lamajan buka nih punten bisi Pak Kades tinggal informasikan. Makasih Kang dan Kang. Oke, desa Lamajan itu mendapatkan bantuan untuk dana DPD di kabupaten 1,5 miliar. Untuk bantuan khusus keuangan desanya 85 juta diambil tambahan deui. Tambahan deui oke dina bonus kinerja bonus produksi panas bumi ya. Kita berikan lagi DBH itu di 322 juta. Bantuan gubernur Salentik 120 juta. Salentik segitu mah. Nama lebih. Dana desa dari pusat 2 miliar 70 juta. Jadi dan juga tambahan deui untuk pilkadesnya. Nah, 244 juta sehingga total desa Lamajan mendapatkan bantuan 4,3 miliar rupiah. Nah, kalau tadi itu sepower jadi sepower. Maka kalau toh misalkan Pak Asisten Ekbang diundang ya, saya minta kesiapannya seperti apa. Kalau bisa tahun ini, Pak, nanti kita sharing seperti bagaimana sehingga ada kepastian. Jadi kalau misalkan ya jangan sampai saya datang ke kantor kesini lah, mending undang gue. Tapi lamun yang datang banget tidak mau bisa datang dengan siap dulu direksinya jadi manajer nah, ada stabil lain. Sampaikan saja ya. Jadi Pak Kades kalau misalkan nanti siap, habis siap untuk
ketemu, tapi solusi ya. Kita tidak mencari masalah, tapi kita mencari solusi untuk bagaimana keinginan warga tadi bisa terlaksana. Oke? Hah? Udah, beres. Terus beres ada nanya? Oke, itu PKK atau sering? Atau satu pembayunan? PKK insya Allah kita akan perjuangkan ya. Dan nanti terlalu celana kumah. Apakah BPJS tenaga kerja unggul atau lebih kumah? Secara bertahap. Abdi ditip kasadayana akhirnya terus masuk tahun politik ya. Jangan dulu menyatakan benar dan tidak sebelum tahu jujutan anak. Karena isu politik ini dimulai tahun politik digoreng. Kemarin cekennya syukur, wah, gratifikasi mobil, duit sudah lupa. Insya Allah, sebetulnya selaku bupati akan terus istiqomah dan insya Allah amanah untuk bisa melayani dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Lahir Bapak Ibu sadayana, ya sing kuring, sing sehat, PNS-na sing saleh. Tong harapan cigarunya tukangan ngagorengkeun bahkan ngalaporkeun ya. Termasuk Bapak Ibu sadayana, berikanlah yang terbaik karena konsep Simkuring, saya selaku bupati bukan sebagai raja, tapi saya selaku bupati sebagai pelayan Bapak Ibu sadayana. Wagen Simkuring si mampu lewati ujian seperti ini dan mudah-mudahan Anda yakin dalam satu ayat ya, baik itu hadis ayat 26 hukum salasu tidak ada saka dapat benar. Oke yakin? Ya. Dengan keterangan depan ayat al fitnah itu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Daripada fitnah nggak sih bunuh harus ya benar. Daripada fitnah, mending bunuh harus. Nah itu. Dan abdi mugia darolim sing solehin. Insyaallah diberi sekuatan agar berjuang karena Simkuring kantos ngalaman terjadi kades ini fitnah makanya sebenarnya wajar dengan pernah jual tanah carilah itu sudah. Tapi mudah-mudahan kehidupan abdi dari mulai jadi kades bahkan pernah ngalaman jadi RT, jadi anggota DPRD, jadi anggota DPR provinsi dan jadi bupati. Insya Allah sekuatan lagi Simkuring akan memegang amanah dari masyarakat, akan terus berpikir dan berjuang, dan alhamdulillah pendapatan hasil daerah Kabupaten Bandung hasil kerjasama di Sadayana muasabah 830 miliar saat ini sudah mencapai 1,237 triliun rupiah. Simkuring atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bandung ngatur deh, atur kenuhun ka Sadayana uparatus kerjasami walaupun dalam kurun waktu 2 tahun Simkuring berjuang melayani masyarakat, tapi karena dengan kekompakan, bahkan kalau misalkan Desember 2022 baru 1 tahun setengah, ini peningkatan PAD 25% sampai 30% ini peningkatan yang sangat signifikan. Tentunya tanpa peranan TNI Polri ini belum tentu bisa berhasil. Tanpa peranan dari para pengusaha belum tentu ini bisa berhasil. Tanpa peranan daripada investor itu juga belum berhasil. Maka mudah-mudahan dengan program Pentahelix, dengan program kebersamaan, kekompakan, gotong royong di antara kita, insya Allah tujuan kita untuk mencapai visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bedas ini akan tercapai sesuai dengan harapan kita semua warga masyarakat Kabupaten Bandung. Hatur nuhun kasadayana sanes teu hoyong kami, soalna masono jalan terus ada tebe. Cek di aturan, lamun ngobrol jeung rapat leuwih 2 jam, maka Pak Kadis PMD kudu nambahan deui insentifna. Sakitu Pak Ente, insyaallah urang terbantei dina waktu serang gelombang nu sami, insyaallah ke dina Pilkades abdi ge bade nyurvei ka di lokasi, laksanakan Pilkades secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Tentunya siapapun yang pemenang untuk Pilkades tanggal 11 Oktober itu adalah pilihan terbaik untuk warga masyarakat Desa Ramajan. Jajak semua kasirun yang akan berubah yang akan mustahil ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan terima kasih kepada Bupati Bandung yang telah memberikan sambutannya.
Hadirin yang kami hormati, demikian acara di tempat ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.